Senang sekali bisa ketemu lagi di acara Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Hari ini lebih asik lagi karena hari ini adalah hari yang spesial. Kita kedatangan semua teman-teman tenaga kesehatan dari Perkani. Nah, dan yang sudah hadir bersama kita adalah Profesor Dr. Sukman T. Putra, spesialis anak konsultan. Ini guru besar dari kesehatan anak di FKUI RSCM dan ketua Perkaninya langsung. Selamat siang, Prof. Siang, Prof. Nah, jadi Perkani itu apa, Prof? Supaya semua jelas. Perkani itu adalah Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia. Kardiologi Anak Indonesia. Jadi khusus jantung ya. Merupakan suatu perhimpunan seminar dalam lingkungan Ikatan Dokter Indonesia. Jadi yang dokter berhimpun di sana itu dari berbagai disiplin. Ilmu, baik spesialis, ada spesialis anak, spesialis jantung, ada spesialis bedah jantung, ada spesialis kebidanan bahkan, ada anestesi dan sebagainya. Sehingga menghimpun dalam satu keseminatan untuk mengembangkan dalam bidang pelayanan kardiologi anak, jantung anak. Pokoknya kita ngomongin jantung anak dan sekarang yang kumpul di sini tuh semua macam-macam nih ceritanya nih ya. Spesialis yang sudah tahu dokter, kalau Prof spesialis anak. Ada lagi nanti kita akan ngobrol sama spesialis bedah jantung anak. Ada lagi yang intensivis gitu ya. Nanti semua kita bahas nih pemirsa, tapi semuanya ngutak-ngutik jantung anak. Memang permasalahan jantung anak tuh memang banyak ya, Prof? Cukup banyak. Jadi penyakit jantung itu pada anak umumnya penyakit jantung bawaan, kongenital ya, kongenital. Jadi berbeda dengan orang dewasa. Kalau dewasa kan banyak kan koroner. Jadi hampir antara 8 sampai 10 bayi yang lahir dari 100 kelahiran itu menderita penyakit jantung bawaan. Banyak amat, Prof. Banyak. Itu kalau 8-10% dong. Dari di Indonesia itu kan 1 tahun sekitar 5 juta bayi ya yang lahir. Jadi sekitar 50.000 ya ada menderita penyakit jantung bawaan. Nah, sampai kemudian Prof datang ke sini itu pemirsa ya, karena memang spesial. Perkani itu kemarin ulang tahun gitu ya, Prof ya? Ya, betul. Jadi ulang tahun yang ke berapa nih, Prof? 23. Jadi Perkani itu kita bentuk bersama teman-teman pada tahun 97. Nah, Prof, saya mau tanya, Prof, ini perhimpunan ini kenapa dibentuk? Awalnya kenapa? Karena memang kasusnya apa sih banyak. latar belakangnya gitu ya? Ya, sejak awal memang kita waktu dulu sebenarnya permasalahan jantung anaknya sudah lama. Tapi kita waktu itu belum banyak yang ikut terlibat di dalamnya. Jadi waktu tahun 97 itu baru sedikit saja. Kita beberapa dokter yang belajar dari luar negeri, ada yang dari Australia, dari Jepang, dan dari Eropa. Kemudian kita berhimpun dalam satu perhimpunan. Jadi artinya sekarang kalau sudah ada perhimpunan, ada beberapa ahli yang bergabung di situ, artinya penanganan untuk masalah jantung anak ini akan menjadi lebih baik atau iya, kita harapkan begitu. Ya, jadi karena jantung anggota kita seluruh Indonesia, jadi bukan hanya di Jakarta. Ini juga yang harus digarisbawahi, selain memang spesialisnya beda-beda nih pemirsa, dari rumah sakit yang berbeda-beda juga. Jadi ini nggak ada saingan nih, barengan sama-sama untuk jantung anak Indonesia gitu kan ya, Prof ya. Kalau saya boleh tanya, Prof, sampai sejauh ini sejauh apa artinya kecanggihan yang bisa dikerjakan di Indonesia untuk penanganan jantung anak, Dok? Oh iya, jadi kemajuannya. Sekarang ini kalau dulu penyakit-penyakit jantung bawaan yang kompleks itu, yang susah, ada kebocoran misalnya seperti ini, ya. Ini kita lihat ada gambar, ada bocor di dalamnya itu. Itu dulu umumnya pasien-pasien itu hasil operasinya belum begitu baik. Nah, sekarang karena ahli kita sudah cukup banyak dan mereka sudah banyak pengalaman, sehingga semua kelainan-kelainan seperti ini itu sudah bisa ditangani dengan baik. Prof, ahlinya sudah banyak tuh, maksudnya berapa banyak, Prof? Katanya biasanya kan kita kurang terus kan ya biasanya. Orang harus pergi ke luar negeri atau harus dirujuk keluar gitu. Baik, memang penduduk kita kan banyak sekali, ya, 270 juta. Anak di Indonesia yang di bawah 18 tahun itu sekitar 90 juta. Jadi setiap tahun itu ada penyakit jantung bawaan yang lahir di Indonesia ini, bayi itu menderita sekitar 50.000 orang. Tapi memang secara keseluruhan kita terus meningkatkan pengembangan dari sumber daya kita, dokter jantung, dokter spesialis anak, dokter bedah jantung dan sebagainya, sehingga
makin hari itu jumlahnya makin banyak. Memang secara ideal belum mencukupi. Ya. Tapi ada peningkatan dan ada optimisme dan ya. Jadi untuk yang ada penderita atau perlu dengan operasi-operasi ini nggak usah jauh-jauh ke luar negeri, di Indonesia sudah bisa kita tangani. Banyak operasi-operasi jantung telah dilaksanakan di Indonesia, baik di Jakarta dan beberapa kota besar lain. Dan lebih penting lagi adalah memang jadi satu perkumpulan yang semua saling membantu, saling share ilmu. Oke, Prof. Nanti nih pemirsa, Anda boleh bertanya sehubungan dengan penyakit jantung anak. Apa saja yang bisa dikerjakan, nanti kita punya dokter bedah jantung anak juga yang akan cerita mengenai bedah jantungnya. Jadi barangkali ada cerita harus dibedah, nah kan udah ketakutan duluan tuh biasanya nih. Nanti akan dibahas sama saya, Anda juga boleh bertanya. Yang pasti terima kasih banyak ya Prof ya. Kita akan jeda sebentar, kita akan kembali lagi untuk bicara lebih jauh mengenai penyakit jantung anak. Ya pemirsa, terus saksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Nah, tapi kita kali ini kita membahas nih, tadi sudah ada ketua perkaninya, kita bicara mengenai masalah jantung pada anak. Nah, ini kadang-kadang ini kita nggak kenal nih jantung, apa anak punya sakit jantung, kemudian harus diapain, harus kemana. Pemirsa, sebetulnya beberapa saat lalu kita pernah membahas juga mengenai penyakit jantung anak. Kenapa sampai kita bahas lagi? Selain karena ulang tahunnya Perkani, yang kedua adalah karena pertanyaan yang sebegitu banyak yang belum semua kita bisa jawab. Dan lebih jauh lagi banyak pertanyaan yang berhubungan dengan tindakan. Sementara kalau tindakan itu biasanya yang pegang-pegang adalah bedah jantung anak. Kayaknya itu sekolahnya panjang banget ya, udah bedah jantung anak. Kayaknya langsung kita undang aja tamu kita ya. Ada Dokter Yusuf dan Dokter Reni. Selamat siang. Selamat siang Dokter Yusuf. Dokter Reni mau sebelah Dokter Boy apa mau sebelah Dokter Yusuf? Sebelah aja boleh. Silakan. Selamat siang Dokter Boy, Dokter Lula. Selamat siang, silakan duduk. Dokter Yusuf ini adalah dokter yang paling baik. Ini kalau misalkan orang punya anaknya bermasalah ya harus tindakan, kayaknya mukanya Dokter Yusuf aja udah tenang. Langsung adem ya. Adem. Walaupun sekarang nggak kelihatan mukanya ya, cuma rambutnya aja nih, karena ketutupan masker ya. Nah pemirsa, kalau Dokter Yusuf, Pak, saya baca dulu deh biar lengkap ya. Dokter Yusuf Rahmat, spesialis bedah torak kardiovaskular Mars. Konsultan senior bedah jantung anak dari Rumah Sakit Jantung Jakarta. Kalau Dokter Reni Fitriasari, spesialis anak. Ya, betul. MKes ini kardiak intensivis dari Harapan Kita. Betul, Dokter Lula. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar dulu, kardiak intensivis itu apa? Suka ada yang protes. Itu maksudnya dia apa sih gitu sebetulnya? Intensive care pasti sudah tahu semua ya. Di ICU. Jadi saya kerjanya di ICU. Tapi ICU-nya khusus pos operasi jantung anak, Dokter Lula, itu. Dan memang dari awalnya dokter anak dulu. Terus ngambil intensivisnya gitu. Jadi tempat tinggalnya itu di ICU anak yang habis di bedah jantung anak sama Dokter Yusuf. Betul. Di rumah sakit yang berbeda ya. Oke, siapa yang mau menerangkan terlebih dahulu sebetulnya? Silakan Dokter Reni. Jadi sebetulnya kalau anak kita bermasalah di jantungnya, yang nangkep duluan dokter anak. Dokter anak. Ya. Dari dokter anak dilempar ke dokter jantung atau dokter anak tetap di dokter anak? Bisa dua-duanya, bisa ke dokter jantung anak, bisa ke dokter bedah langsung. Tapi sambil deg-degan dong nih kelihatan ke dokter ya. Tenang Dokter Yusuf. Kalau udah bicara bedah-bedah tuh orang langsung stres langsung. Oke, kita mulai, silahkan Dok. Iya, saya mau memperkenalkan dulu ya. Kelainan jantung bawaan itu apa, Dokter Lula, Dokter Boy? Karena angkanya kan tadi tinggi sekali kata Prof. Sukman. Bisa 8 dari 1000 kelahiran hidup. Nah, dari penampilan klinis sebenarnya bisa dibedakan 2. Ada yang penampilannya biru, seperti ini, bibirnya biru. Ada yang tampak tidak biru. Nah, ini sulit mengenali kelainan jantung bawaan pada yang penampilannya tidak biru. Nanti dulu Dok. Dia kan dokter objin ya. Kamu dapat nggak yang gitu? Pernah dapat yang biru, tapi ini saya mau tanya, birunya itu langsung biru pada saat menangis atau biru dalam keadaan dia tertidur atau gimana nih? Bisa dua-duanya Dokter Boy, bisa dua-duanya, bisa biru dalam keadaan tidak menangis, tapi bisa muncul biru saat menangis.
Itu artinya sudah langsung berpikir ke arah masalah jantung. Betul. Begitu. Pokoknya ada biru dan biasanya memang di bibir ya lihatnya kita ya. Di bibir yang paling jelas, lalu berikutnya di ujung tangan dan ujung kaki. Bahaya mana yang biru sama yang tidak biru? Yang biru biasanya. Lebih bahaya. Iya. Walaupun lebih berwarna, tapi jangan diambil warna biru ya. Warna merah aja yang bagus ya. Baik. Boleh saya teruskan? Ya, silakan, Dokter Boy. Jadi kelainan jantung ini biasanya ada yang bilang kelainan bocor jantung, ini biasanya bolong disekat, ada kelainan katup atau pembuluh darahnya tertukar, seperti pada TGA. Nanti dulu dok. Boleh nggak sebelum pindah dok? Ini pertanyaan ibu-ibu selalu gini kan. Pertanyaan saya ulang-ulang, selalu saya ulang. Baik. Kalau sampai jantung anak kita misalkan bocor atau klepnya bermasalah atau ketuker, yang salah ibunya waktu mengandung tidak? Multifaktorial Dokter Lula, Dokter Boy. Jadi kita sulit untuk mengidentifikasi faktor risikonya apa. Jadi kita tidak bisa menyalah-nyalahkan ini ibunya atau ayahnya. Ini garis bawahi bahwa belum tentu ibunya yang salah, bukannya karena kebanyakan makan kepiting. Apalah itu semuanya mitos. Iya. Oke, sip kalau gitu ya. Lanjut ya Dokter Lula. Jadi biasanya gejala anak yang ketahuan kelainan jantung bawaan ini tidak jauh-jauh dari sesak napas atau batuk pilek berulang. Kebiruan di sekitar mulut ini jelas sekali atau neteknya sebentar-sebentar. Jadi dia seperti capek, seperti capek. Dia sesek ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan menetei anaknya itu 30 menit, bahkan sejam sampai tertidur. Kalau anak kelainan jantung bawaan tidak seperti itu. Nah ini berarti buat mama-mama muda nih yang masih menyusui, kalau ada cerita, walaupun dia kelihatan biru pun, ini sudah ada warning, ada tanda nih sebetulnya ya. Betul. Baik. Nah ini pertanyaan saya, kira misalnya ini kan pemirsa kita dari seluruh Indonesia, artinya kalau di daerah di mana pusat layanannya masih terbatas, tidak secanggih Jakarta, tidak secanggih Jakarta, melahirkan, kemudian terlihat tadi meneteknya susah atau kemudian ada kebiruan, ini diapakan atau orang tua harus ngapain ini? Cepat ke dokter anak, karena ini perlu pertolongan khusus segera. Ada golden period atau masa emas dari masing-masing kelainan jantung bawaan. Apalagi yang tadi biru. Apalagi yang tadi biru. Berapa lama golden periodnya itu? Masing-masing beda. Ada yang sebulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi kalau bisa langsung ke dokter anak. Ada nggak yang sampai hari gitu dok? Maksudnya hitungannya? Ada. Ada. Oh serem amat dok. Ya udah dok lanjut ya dok kalau gitu dok. Atau keluhan yang keempat nih yang sering, yaitu anaknya sulit berat badannya naik. Nah ini yang dokter sering. anaknya mesti jeli ya, cariin dari mana masalahnya. Betul, iya. Kita lanjutkan lagi. Nah faktor resikonya apa? Seperti tadi saya bilang ini multifaktorial. Biasanya saat ibu hamil ini terpapar dengan rokok, tidak hanya ibunya yang perokok, tetapi ayahnya juga. Nah, ayahnya yang perokok jangan deket-deket sama ibu yang sedang hamil. Infeksi saat kehamilan, lalu konsumsi obat-obatan saat kehamilan, ibu dengan DM, atau anak lahir dengan sindroma. Oke, kalau yang infeksinya spesifik nggak dok? Infeksinya biasanya toksoplasma rubella CMV. Jadi biasanya ada baiknya sebelum hamil kita periksa dulu. Iya, biasanya kan dokter Objin bawel nih ya. Periksa, bukannya dokter Objinnya nggak ada kerjaan, tapi memang ini loh permasalahannya ya pemirsa ya. Kalau anak lahir dengan sindroma apa yang paling sering dok? Yang paling sering Down syndrome atau mongoloid ya. Jadi kalau Down syndrome atau trisomi itu 30% atau 40% lahir dengan kelainan jantung bawaan. Walaupun barangkali waktu lahir nggak biru ya. Betul. Kita udah siap-siap nih, hati-hati periksa semua. Harus screening langsung kalau anak dengan Down syndrome. Dengan Down syndrome ya. Kita lanjut lagi ya. Retardasi mental kali bahasa Indonesianya begitu ya dok ya. Iyalah begitu. Jadi bagaimana penegakan diagnosisnya selain wawancara yang teliti, pemeriksaan fisik, nah yang terpenting saturasi. Jadi saturasi ini wajib dipunyai oleh Dokter Boy sebagai dokter Objin ya. Saat bayi baru lahir itu saturasi itu penting. Anaknya pasti periksa saturasinya. Sebelum pulang itu harus diperiksa saturasinya. Lalu nanti di ronsen torak, lalu di ehokardiografi. Sekarang ini canggih, Dokter Boy pun sudah bisa mengeho bayi dalam kandungan. Tapi kayaknya saya nggak percaya. Kalau di veta maternal aja yang USG. Namanya. Ini menarik tadi penegakan diagnostik. Ini kalau misalnya beberapa saya temukan ada kita periksa di USG biasa, ada kecurigaan ini kok agak aneh gitu bentuk atau anatomi jantungnya. Kemudian kita konsul veto. Kemudian veto mengatakan oh iya ini memang ada masalah dengan jantungnya. Nah ini apa yang harus dilakukan nanti, persiapan apa yang harus dilakukan begitu dia lahir selama ini untuk mengantisipasinya? Nanti dulu, itu kan kayaknya udah di balik ujung ya. Sebelum ke sana saya mau meluruskan mengenai saturasi oksigen supaya pemirsa di rumah ngerti apa sih dok saturasi oksigen itu gitu ya. Jadi
saturasi oksigen seperti yang terpampang di gambar. Ini untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah. Kalau bayi lahir 88 sampai 92% masih normal, diperbolehkan normal. Tetapi ketika setelah 24 jam saturasinya masih tetap di bawah 95%, itu kita harus curiga. Nah, jadi ada yang namanya saturasi oksigen, walaupun barangkali sekarang berhubung karena pandemi ya, udah mulai agak mengerti mengenai saturasi oksigen. Tapi kalau untuk bayi nih ceritanya hitungannya beda. Nah, selanjutnya apa, Dok? Selanjutnya, jadi yang ingin saya tekankan bahwa sekarang deteksi bisa lebih dini yang fetal echo itu. Jadi kelahirannya bisa dipersiapkan, koreksinya pun bisa dipersiapkan lebih dini lagi. Pertanyaannya apa saja yang harus dipersiapkan? Terusnya koreksinya seperti apa? Nanti semua kita bahas. Kita mesti jeda dulu, Dokter Reni. Reni duduk dulu aja. Kita jeda sebentar ya pemirsa ya. Di segmen ketiga Anda sudah boleh bertanya walaupun Dokter Yusuf belum menerangkan loh sebenarnya. Nah, pemirsa bisa telepon kita di 5743476. Untuk yang di luar kota Jakarta bisa ke 021-574-3478. Nah, kalau susah telepon kita bisa DM-nya, Bun ya. Bisa DM lewat Instagram indonesiasehat.tvri. Kita jeda sebentar, kita kembali saat lagi ya di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Sehat, karena sehat itu asik. Lebih asik lagi, kita hari ini memperkenalkan mengenai penyakit jantung pada anak. Tadi Dokter Reni udah cukup gamblang tuh menceritakan. Yang belum kebagian cerita adalah Dokter Yusuf. Ini dia nih yang ngutak-ngatik sebetulnya nih ya, yang bedah jantungnya. Tapi jangan lupa Anda boleh bertanya, IG-nya masih terbuka, telepon juga masih terbuka, 5743476, 021-574-3478. Sambil nunggu telepon, kita dengerin Dokter Yusuf ya. Gimana, Dok? Nah. Baik, terima kasih kesempatannya Dokter Lula, Dokter Boy. Jadi saya coba terangkan sedikit tentang bedah jantung pada anak. Ya. Jadi artinya kelainan jantung bawaan. Kelainan jantung yang sudah ada sejak di dalam kandungan. Nah, tentu aspeknya berbeda dengan yang jantung dewasa atau jantung yang didapat. Jadi kenapa bedah jantung anak itu sulit, rumit? Karena yang terlibat di dalamnya ketika kita melakukan operasi itu cukup banyak. Minimal ada 8 orang. Ya, seperti inilah kira-kira. Ada dokter anestesi di belakang sana, ada dokter bedah. Padahal anaknya kecil ya, sampai digerubungin segitu banyak. Karena kecil itu ya. Aduh, teleponnya udah bunyi aja. Ini padahal belum mulai loh. Ada perfusionis. Ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab terhadap sirkulasi darah. Ya. Ketika jantung itu dihentikan. Aduh, kita tahan dulu ya, Dok ya. Itu pasti pertanyaan jadi banyak. Sambil terima telepon dulu sebentar ya, Dok. Silakan. Halo, selamat siang Indonesia Sehat. Halo. Dengan siapa di mana? Halo, selamat siang. Oke. Kalau terputus kita mulai. Ada yang namanya perfusionis. Perfusionis ini karena jantungnya mau dibedah, berarti yang mompa darah itu dipindahkan ke alat. Ke mesin. Dan dijalankan oleh seorang perfusionis. Jadi selama kelainan itu berada di dalam rongga jantung, kita kan nggak mungkin buka begitu dan pasti darahnya sebentar juga habis. Oleh karena itu kita harus hentikan jantungnya. Kenapa jantung bisa berhenti? Karena kita mengalihkan fungsi jantung ke mesin. Jadi bayangkan mesin jantung yang cuma sekepal pasien itu digantikan oleh mesin buatan manusia ya segini. Ya jadi beda ceritanya, satu buatan Tuhan masalahnya. Yang cuma segini itu mau nggak mau ya. Jadi intinya bahwa sekarang adalah dalam operasinya mesti ada waktu nggak, maksudnya Dok, nggak boleh lebih gitu, nggak boleh lebih, karena kan jadi penggunaan mesin cardiopulmonary bypass ini harus sesingkat mungkin. Batasannya ada batasan waktunya. Karena itu akan menimbulkan reaksi inflamasi dan sangat berat. Itu yang nanti diatasi di ICU. Jadi makin cepat makin baik, karena makin panjang nanti ada permasalahannya makin banyak. Paling Dokter Reni yang pas-pasan nanti ngurusinnya. Baik. Dan kita akan hentikan jantung ya
setelah diambil alih oleh mesin, jantungnya juga dihentikan. Karena kalau jantung bergerak terus ya nggak akurat. Bisa gitu ya. Sulit. Oh, baik-baik. Ya, dihentikan. Nah, dihentikan ini juga sebisa mungkin singkat. Maka itu waktu yang sangat berharga sehingga dokter bedah harus melakukan. Iya, nih kebayang ya yang dikerjakan tuh seperti apa nih pemirsa. Tapi kalau Anda mau bertanya boleh kok, kita angkat teleponnya dulu ya. Halo, boleh. selamat siang. Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo, dengan Reki. Iya, silakan Pak Reki. Dengan Reki, Mbak, dari Bengkulu. Oh, silakan Bapak. Oh, ini mau nanya, Dok. Ya, silakan pertanyaannya, Pak. Mau nanya gini, kan anak saya mengalami jantung bocor juga. Baik. Kemudian? Ya, kemudian kan pada usia 6 bulan itu kalau ciri-cirinya nggak biru, cuma warna biasa. Ya. Terus? Agak cepat, Pak. Ya, mau ditanyakan, kata di sini kan didiagnosa Oder congenital malformation atau Q24, itu apa model, Pak? Q24. Iya, Q24. Oh, diagnosanya. Ya diagnosanya. Oke, diulang lagi Pak diagnosanya. Dapat tuh, udah mengerti? ICD itu. Kode ICD, ya? Kode ICD. Nomor kode ICD-nya. Kode ICD. Malforma. Nah, itu belum diagnosa, masih baru kode tuh Pak. Kalau diagnosanya ada nggak Pak? Cuman tertera di situ baca diagnosanya gini aja. Oh, baik. Pertanyaan Bapak? Ya, cuma nanya itu aja gimana solusinya. Kan anak saya solusinya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih buat pertanyaannya. Baik ya. Oke. Jadi gini Pak, ini kalau pasti kita nggak terlalu mengerti dong dia kodenya, kita nggak hafal kode nih Pak di sini nih Pak ya. Pertama, Bapak sebetulnya boleh bertanya kepada dokter yang pegang anak Bapak. Satu ya, itu tuh adalah hak Bapak untuk bertanya lebih jauh. Tapi nanti akan diapakan? Nah, ini ceritanya nih, pilihan-pilihan yang akan dikerjakan kalau ternyata ada jantung yang bocor itu. Silakan. Baik. Dokter Yusuf, maaf sebelum dokter menjelaskan ini, saya mau bertanya, tadi kan kita ini bicara di tahapan operasinya. Nah, ini syarat-syarat persiapan sebelum operasinya ini apa nih, Dok? Wah, itu agak panjang ya. Tapi mungkin lebih baik saya jawab ini dulu. Boleh, boleh. Silakan. Jantung, kebocoran pada jantung itu disebabkan karena ada lubang pada sekat. Iya. Kita tahu ada sekat atrium atau serambi dan sekat bilik. Nah, itu penanganannya memang sedikit berbeda, tetapi rata-rata kalau zaman dulu itu selalu harus dioperasi saja, ditutup. Tapi sekarang sudah ada pemilihan atau pilihan di mana kita masukkan alat melalui arteri femoralis, masuk ke dalam jantung, sampai di tempatnya alat itu dikeluarkan. Artinya dia akan berada di dalam jantung. Jadi dia menutup yang tempat yang bocor tadi. Yang bocor itu kayak ditambal gitu ceritanya. Ditambah. Tapi nggak dibuka. Tidak perlu dibuka. Oh. Jadi itu pilihan yang sekarang pilihan utama. Karena tidak perlu dioperasi, tidak perlu dirawat di ICU. Resikonya jauh lebih kecil dong dengan sendirinya. Luka operasi juga minimal, begitu hampir semuanya. Tidak ada luka operasi, hanya luka tusuk saja di sini. Nah, tapi pasti ada syaratnya dong, Dok. Nggak semua dong pasti bocor itu bisa dikerjakan dengan cara tambal yang tadi itu ya. Betul. Jadi ukuran arteri menentukan ukuran berapa kateter yang bisa masuk. Kalau terlalu kecil bayinya tentu enggak semua bisa dilakukan itu. Jadi sambil duduk dong, Ini pertanyaan banyak bertubi-tubi udah tahu kita pasti. Ini sambil kita angkat dulu nanti lebih elaborasi barangkali ya Dok, lebih jauh lagi detailnya seperti apa. Halo, selamat siang. Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Indonesia Sehat. Iya. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Bapak Jen di Tual. Silakan. Silakan Pak. Di Suam. Ya, Ibu, saya mau tanya. Ya. Ini saya punya anak pernah lahir usianya 6 bulan. Oke. Ya. Kemudian Pak? Kemudian hasil daripada diagnosa dokter, jantungnya tidak kuat. Sehingga dia menggunakan oksigen setiap saat dan pada usia 40 hari harus meninggal. Oke, tidak terbuka. Ya. Pertanyaannya, Kemudian Pak? pertanyaannya,
apakah memang penyebabnya itu jantungnya belum kuat atau ada mungkin perangsang untuk memperbaiki sirkulasi daripada jantung itu sendiri? Baik, terima kasih Bapak buat pertanyaannya. Tapi pertanyaannya juga sumpah susah banget Pak. Karena dokter-dokter di sini kan nggak lihat ya Pak dan nggak periksa. Kan nggak mungkin kira-kira dari jauh, tidak mungkin. Tapi kalau Bapak tanya apa yang terjadi atau kelainannya apa, kita pasti tidak tahu karena harus diperiksa lebih jauh kan dok. Kan pemeriksaan ini kan juga panjang, bukan pemeriksaan sekali datang terus ketahuan, tidak seperti itu. Dari dokter anak, misalnya dokter Reni langsung nanti konsul ke dokter Yusuf misalkan. Dari sini ke sana itu kan ada waktunya panjang juga dong, sampai kemudian akan diambil sebuah tindakan. Tindakan pun pasti pilihannya ada banyak, nanti ngobrol lagi sama orang tua pasti kan. Orang tua kan pasti akan selalu dilibatkan kan dok? Iya, pastinya. Pasti itu dilibatkan. Jadi yang pasti sekarang, yang paling penting nih Bapak Ibu sekalian, kalau ada kelainan pada anak kita, Bapak Ibu punya hak untuk bertanya. Karena kadang-kadang nanyanya ke sini, tapi kan agak susah ya kalau nanyanya ke sini. Karena waktu kita juga terbatas ya dengan pertanyaan. Dan kita tidak bisa meriksa langsung. Oke dok, kalau gitu, kalau sampai ada kebocoran, pilihan tadi kan satu ditambal. Satu lagi tadi dibuka langsung. Kateter, dengan kateter. Satu kateter yang kayak ditambal kan maksudnya ya. Satu lagi dibuka langsung baru ditambal langsung ya. Yang paling bagus mungkin yang pakai kateter yang barangkali lebih sedikit resikonya. Cuman ada persyaratan tertentu. Anaknya juga nggak bisa terlalu kecil. Bisa nggak ditunggu gitu sampai anaknya besaran? Kadang-kadang bisa ya. Kadang-kadang dengan bantuan obat-obatan itu kita bisa tunda. Ditunda operasinya gitu. Tetapi kalau tadi kan salah satunya berat badan nggak mau naik. Itu kan makin ketinggalan, sehingga ngejarnya juga nanti susah. Jadi ketika dengan obat-obatan juga tidak terlalu respons, lebih baik dioperasi saja atau dipakai kateter. Kalau masih terlalu kecil mungkin nggak bisa juga dengan kateter, jadi lebih baik dioperasi saja. Berarti sekarang kan ada operasi jantung terbuka yang dibuka yang pakai mesin tadi, sama operasi jantung tertutup yang tadi lewat kateter. Sebetulnya kalau waktunya kalau yang tertutup bisa lebih lama nggak dok? Atau barangkali tetap aja terbatas waktunya, jangan terlalu lama gitu melakukan operasi. Jangan dijawab dulu. Saya pengen tahu jawabannya seperti apa. Sampai udah mikir loh dokter, supaya nggak apa-apa ya dok, nanti dulu ya dok ya. Pemirsa kita akan jeda sebentar lagi. Anda masih boleh bertanya, silakan saja loh 5743476 021 5743478. Ya pemirsa yang sudah kirim pertanyaan di DM kita, terima kasih. Nanti kita akan coba jawab. Tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya kembali di Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Nah ini terima kasih nih pemirsa sudah mengirim pertanyaan. Kita kebanjiran pertanyaan nih ya kelihatannya. Tapi kita akan coba jawab untuk yang Instagram dulu ya. Boleh, tapi sebelumnya boleh. mungkin ada pertanyaan. Instagramnya banyak sekali. Jadi kita akan jawab satu-satu. Tapi tadi dokter Yusuf udah mau jawab. Iya, dokter Yusuf. Kalau yang jantung tertutup, apakah waktu operasinya boleh berpanjang-panjang atau berlama-lama gitu maksudnya? Baik. Sebetulnya setiap tindakan ini pasti ada risikonya. Ya. Tidak aman sebetulnya, apalagi mengenai jantung. Karena kita tahu jantung adalah organ yang paling vital, katakan. Nggak boleh salah, nggak boleh meleset gitu. Sehingga hanya orang yang sudah yakin bahwa saya bisa melakukannya dan aman, boleh melakukan. Jadi artinya batasannya itu tidak hanya dari penyakitnya saja, tapi juga dari siapa yang mau mengerjakan. Jadi syaratnya itu akan banyak sekali sebelum sampai kemudian diadakan tindakan untuk jantung kita. Kayaknya, tadi saya udah bilang bahwa tidak semua bisa dengan kateter. Jenis lubang yang ada juga tidak semua bisa. Karena jenisnya beda, maka yang seperti ini nggak bisa. Lebih aman kalau dioperasi saja. Seperti itulah kira-kira. Jadi nggak semuanya bisa operasi jantung tertutup. Rata-rata yang lebih berat atau yang lebih kompleks memerlukan operasi. Dengan sendirinya, mesti dibuka gitu ya. Kayaknya tangannya dokter Yusuf di asuransi. Tangannya nggak sih dok? Dok kita dari nanti dulu. Dokter ini mau jawab dulu. Iya. Dokter Boy, dokter Lula, kelainan jantung bawaan ini ratusan ya jenisnya. Jadi setiap kelainan jantung itu tata laksananya beda. Jadi tidak semua kita bisa menunggu.
Misalnya menunggu berat badan di atas 6 kilo, tidak semuanya seperti itu. Ada yang 1 bulan harus sudah dioperasi. Contohnya TGA. TGA yang sekatnya utuh, tidak punya bolong, itu harus segera dioperasi dalam waktu 1 bulan. Bahkan 2 minggu ya dok, idealnya. Kadang protes kan orang tuanya, tapi kan punya saya katanya nggak bolong. Oh yang bocor aja disuruh nunggu gitu kan ya. Jadi hati-hati jangan sampai anak dengan kelainan jantung bawaan datang ke kita sudah tidak bisa operasi lagi karena terlambat melewati masa emasnya yang harusnya bisa dioperasi di bawah 1 bulan, di bawah 6 bulan. Ini datang usia 1 tahun, itu udah telat misalnya seperti itu. Kita luruskan, kita ulang lagi ya dok ya, karena biar jelas bahwa sebetulnya ada cerita bahwa yang namanya golden period di mana kita harus operasi. Betul. Lewat dari waktu itu, anaknya sudah lebih lewat dari waktu itu, tidak bisa dioperasi. Kadang ada yang seperti itu. Sedih kan, harusnya bisa dioperasi, nanti outcome-nya bagus, karena datang telat, tidak bisa dioperasi lagi. Jadi anggapan bahwa kan kasihan anaknya masih kecil, masa mau dioperasi, itu kan kebanyakan keluarga suka begitu ya. Nggak tega dan segala macam lah. Keluarga besar kan suka terus, jangan gitu. Orang pintar, apalah gitu ya. Itu sebetulnya hati-hati. Karena kita bisa melewati golden period tersebut. Oke dok, terima kasih banyak. Jadi itu harus kalau ada kelainan, itu harus segera dikonsultasikan dan harus mendapat jawaban untuk kapan waktu terbaiknya. Betul, beda-beda soalnya. Langsung saya ke Instagram. Oke, nah Rini Amelia, saya dari Pekanbaru. Anak saya kelainan jantung bawaan VSD, subartik MAPKAS. Sudah operasi pertama BT-shunt. Nah, tertulis di sana ya. Sudah hampir 1 tahun, saya tidak kontrol ke Jakarta karena pandemi. Nah, terus gimana nih untuk operasi kedua? Takutnya ada golden period lagi nanti. Gimana tuh? Itu betul itu pemikiran bahwa ada kemungkinan terlambat. Betul. Ya. Jadi BT-shunt tergantung dari ukuran dan kapan dilakukan, kan relatif akan kecil semakin bayinya makin kecil, ya. Sehingga nggak akan terlalu bisa lama bertahan, karena di pembuluh yang buatan manusia itu kemudian di dalamnya bisa terjadi tumbuh endotel yang makin lama makin tebal. Ya. Kemudian juga kebutuhan dari aliran itu tentu makin besar anaknya. Butuhnya juga lebih banyak. Betul. Jadi instead malah berkurang gitu, padahal sebetulnya harus lebih. Jadi harus tetap kontrol ya, meskipun di era pandemi ini artinya kalau usia 1 tahun masih bertahan sampai ini tuh masih beruntung menurut saya. Kita harus evaluasi sebetulnya lebih awal setelah di BT-shunt. Kan lagi pandemi nih dok, sebetulnya alarmnya apa bahwa ini anak nih sudah harus operasi selanjutnya? Biru. Untuk yang kasus itu. Jadi buat Ibu Rini berarti kalau anaknya sampai sudah ada gejala biru lagi, udah nggak pakai nunggu-nunggu lagi, secepatnya nih ke Jakarta. Baiknya punya saturasi ya Dokter Boy, Dokter Lula. Biasanya anak-anak kelainan jantung bawaan sudah pada punya saturasi sendiri. Iya sih, orang tuanya sudah punya. Angka berapa? Di bawah 70 sudah hati-hati, harus segera kembali ke Jakarta. Di bawah 70% Ibu Rini jawabannya langsung di sini. Bu Rini sudah punya PR ya Bu Rini ya, apa yang harus dikerjakan kalau ternyata memang sudah ada atau di bawah 70 sudah harus ke Jakarta. Di bawah 70% ya. Nah ini ada pertanyaan juga dari pemirsa dari Opi Sanovia, ini masih berkaitan dengan kontrol. Anak saya usia 23 bulan perempuan, divonis ASD, tapi PFO-nya sudah menutup. Apakah harus tetap kontrol ke rumah sakit di saat pandemi ini? Ini pertanyaan. Itu agak bertentangan. Ya. PFO itu adalah ASD yang kecil, ya kan? Padahal nutup katanya kan. Jadi sebetulnya kalau PFO sudah nutup atau ASD sudah nutup, nggak ada lagi yang dipersoalkan. Jadi udah selesai. Kecuali selain itu ada penyakit yang lain, ada kelainan yang lain. Tadi Dokter Reni? Dokter Reni sudah sampaikan bahwa diagnosa itu banyak, puluhan lah katakannya, jangan ratusan, puluhan. Karena diagnosa yang sendiri-sendiri itu seringkali pada satu anak gabungan dari jadi dia multiple nih, bukan cuma satu. Betul. Makanya kalau PFO-nya nutup, jangan-jangan ada yang lain. Masalah yang lain. Kita mesti terangin nggak sih PFO tuh apaan? Apa sih PFO? Pokoknya ada lubang yang harusnya nutup, gitu ya. Nah dia nggak nutup gitu misalkan ya. Aku terusin boleh ya yang ini ya. Ini dari Bu Husnul dari Bekasi. Anak saya yang kedua punya penyakit jantung, udah bypass dan sempat di ICU 22 hari.
anak saya nggak kuat akhirnya meninggal. Apakah kalau saya berencana hamil, kemungkinan tidak nanti calon anak ini juga terkena jantung bawaan lagi. Jadi ibunya udah agak bingung nih, kalau hamil lagi apa anaknya bisa kemudian jantung bawaan lagi, kelainan? Ya, tentu kemungkinan itu lebih besar daripada seorang ibu yang hamil anak yang pertamanya bagus, normal. Oh, baik. Ya, kalau pernah ada anaknya yang tapi ini anak kedua, dok. Jadi anak kedua yang kelainan jantung bawaan. Dia mau hamil anak yang ketiga. Tapi dia lagi, maksudnya bertanya lagi, apa-apa nggak sih gitu? Kemungkinannya lebih tinggi daripada hanya yang anaknya normal semua. Oke. Tapi menurut statistik katanya tidak terlalu banyak bedanya, tidak terlalu signifikan. Oh, jadi kalau mau punya anak lagi, bismillah aja ya Bu ya. Kadang-kadang ada ibunya yang sakit jantung juga, setelah dilakukan tindakan bisa saja hamil. Nah itu kansnya lebih besar mendapatkan anak yang... Jadi pada dasarnya ada resikonya, ada lebih besar, sedikit lebih besar. Tapi pada dasarnya bismillah aja ya Bu ya. Oke, tetap optimis ya Bu ya. Oke, kita angkat dulu penelpon. Ya, halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Oh putus tuh. Oke, Kita putus. Dari IG lagi ya boleh ya? Ya, silakan Bun. Nah ini dari Wulandari, anak saya punya masalah jantung TOF. Apa bisa sembuh dengan operasi? Gimana penanganannya kalau di rumah? Banyak nah nih. ini ada. Nanti saya anak saya kalau nangis langsung batuk dan muntah. Badannya susah naik berat badannya. Nah, Ibu nanti ini sama Dokter Eni mau dikasih caranya gimana ya? Peragaannya seperti apa? Jadi ikuti acara ini sampai selesai ya Bu ya. Nanti di segmen kelima kita akan tunjukkan apa yang bisa dikerjakan di rumah. Pokoknya yang kecil-kecil tapi penting yang pasti ya. Oke. Dokter Boy masih ada lagi nggak Dokter Boy? Kayaknya udah di Bunda tadi ya. Oh iya, dari Reraf. Screening USG feto maternal seberapa akurat untuk cek dan recheck kelainan jantung bayi? Baik. Silakan Dok. Oke, terima kasih Dokter Lula, Dokter Boy. Ini nanti yang TOF, saya kasih khusus peragaannya ya. Iya, di segmen berikutnya. Yang barusan, feto maternal sekarang itu sudah makin canggih-canggih. Baik dokter objin ya, dokter kandungan, ataupun dokter kardiologi anak. Itu akurasinya udah lebih dari 90%. Sekarang sudah canggih-canggih gitu. Lolosnya itu kecolongannya kecil kemungkinannya. Walaupun operator dependen yang namanya echo, tapi sekarang sudah pada mahir-mahir, sudah jago-jago. Oke, jadi nggak usah ragu. Ya, halo kita angkat dulu. Halo selamat siang Indonesia Sehat. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Putus lagi. Aduh, kasihan juga ya. Banyak nih berusaha nelfon kita nih ya. Dicoba dulu aja, mudah-mudahan kita bisa tanya lebih jauh lagi. Jadi sekarang Dokter Yusuf, kalau kita sudah operasi jantung dan dinyatakan berhasil, kalau anak tadi kan kalau yang tadi yang tertutup itu nanti bisa ada operasi selanjutnya. Kalau yang terbuka pakai ada operasi selanjutnya nggak Dok? Jangan dijawab dulu dokter. Seperti biasanya saya gantung ya. Dan sudah mikir. Jadi kita janji ya, satu kita akan jawab pertanyaan saya. Yang kedua nanti ada peragaan dari Dokter Eni ya. Ya pemirsa terus saksikan Indonesia Sehat. Jangan kemana-mana, Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Ya terima kasih pemirsa masih menyaksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Di segmen kelima ini pemirsa kita nggak pindah ke dapur karena memang di segmen ini kita janjinya adalah Dokter Eni akan memperagakan tindakan yang bisa dikerjakan di rumah. Tapi memang saya udah minta ordernya gitu, dok yang bisa dikerjakan di rumah ya sama ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah. Tapi sebelum ke Dokter Eni yang udah bawa-bawa anak, ke Dokter Yusuf lagi mengenai tadi Dokter Yusuf. Kalau operasi jantung yang tertutup tadi kan beberapa kali. Kalau yang terbuka apakah sudah selesai setelah yang terbuka sekali aja? Jadi operasi itu ada yang tertutup, terbuka. Yang terbuka itu artinya dia menghentikan jantung karena kerusakan itu adanya di dalam rongga jantung. Dan memakai mesin CPB tadi. Jadi itu istilahnya terbuka. Tapi kalau tertutup itu kita bisa lakukan tanpa menggunakan tanpa harus menghentikan jantung karena rata-rata kelainannya ada di luar jantung. Baik. Ya betul. Tapi ada juga yang paliatif dan definitif. Yang paliatif itu adalah satu
kondisi di mana kita saat itu tidak bisa melakukan definitif. Kita harus ada paliatif dulu. Nah, ini supaya pemirsa lebih gampang nih mengertinya ya. Jadi maksudnya dia cuma bantu aja begitu, tidak menyelesaikan permasalahan begitu. Memperbaiki kondisi sehingga siap untuk operasi definitif. Iya, jadi gini pemirsa. Perantara. Betul, kadang-kadang memang operasinya itu nggak langsung sekali selesai, belum tentu. Jadinya operasi ini cuma mempersiapkan dulu buat menunggu nih sampai nanti operasi yang besarnya itu yang menyelesaikan semua. Betul. Yang penting sekarang adalah kita mesti mengerti kapan yang harus ada tindakan, kapan yang bisa di rumah. Ke dokter Eni lagi, dokter Eni ini mau mengerjakan apa dan maksudnya siapa yang boleh mengerjakan ini? Iya. Tadi ada yang bertanya tentang TOF ya, TOF, yang suka spell. Spell itu serangan biru. Ya, TOF itu apa biru sebetulnya? TOF kalau boleh dibuka slide-nya apa? Dibuka slide-nya. Jadi biar ngerti. Iya. Ini TOF ya. PDA, TGA, ASDA ada di atas barangkali turun aja dok. Nih. Diturunkan aja dok. Nah, TOF. Nah itu dia. Nah tadi pertanyaan yang dari pemirsa ibu-ibu yang anaknya sering spell, TOF ini kelainannya ada 4. Harusnya kan sekatnya normal, tidak ada bocor. Pembuluh darah ke paru juga normal. Kalau TOF di sini ada bocor di sekat bilik. Satu. Lalu ada pembuluh darah yang menyempit ke paru-paru. Nah, 2. Lalu ada penebalan dari dinding ventrikelnya ya. Otot jantungnya. 3. Betul. Satu lagi overriding. Jadi ada overriding. Overriding itu si pembuluh darah besarnya posisinya gitu. Di tengah-tengah. Jadi ada 4 kelainan TOF. Makanya namanya juga tetra makanya disebutnya ya. Jadi ada 4 masalah nih sebetulnya. Jadi yang akan kejadian di rumah itu adalah spell tiba-tiba anaknya biru. Betul. Nah, kemudian spell ini adalah pembuluh darah paru yang menyempit semakin menyempit. Jadi tidak ada aliran ke paru-paru sehingga anaknya biru. Kalau spell tata laksananya ini saya peragakan ya. Silahkan dok. Sambil duduk dok. Jadi kalau sampai anaknya biru, apa yang dikerjakannya langsung? Kalau anaknya biru spell, nomor 1 adalah menenangkan. Jadi anaknya tidak boleh nangis rewel. Nanti makin pembuluh darah di ekstremitas itu makin menyempit gitu ya. Nah jadi caranya adalah digendong, ditenangkan, lalu ditekuk lututnya mendekati dada. Ini namanya knee chest position. Oh, knee chest position ya. Oke, kayak kita yoga lah ya. Jadi sambil ditenangkan, sambil kita tekuk lututnya ke dada. Ini untuk membebas aliran darah biar langsung curah jantungnya bertambah gitu. Jadi nanti tidak akan terlalu biru lagi. Nah, tetapi ini tidak boleh dibiarkan terlalu sering serangan ini. Hitungannya gimana tuh, Jadi di atas 6 bulan atau 1 tahun ya, kita bisa melakukan operasi pada TOF dan hasilnya bagus. Dokter Lula, Dokter Boy, TOF ini outcome-nya bagus. Insya Allah angka keberhasilannya tuh lebih dari 95%. Saya mau tanya dulu, kalau dokter bedah jantung anak, teman-temannya Dokter Yusuf banyak nggak sekarang Dokter Yusuf? Dulu sih kayaknya ngitungnya susah banget dok, saking sedikitnya. Yang dedicated untuk bedah jantung anak itu 12 orang seluruh Indonesia. Banyak apa sedikit? Ya sedikit, nggak apa-apa. Dan semua ngumpulnya di kota-kota besar pasti ya. Tapi nggak apa-apa karena butuh alat, butuh macam-macam. Jadi nggak apa-apa. Kalau dibutuhkan, yuk rame-rame barangkali ya. Ditanggung sama BPJS nggak sih dok? Ditanggung. Ditanggung pemirsa, tapi yang paling penting ada golden period di mana dia harus dioperasi di waktu tertentu. Sayang sekali kalau kelewatan begitu ya. Jadi tadi kalau misalkan sudah di atas 6 bulan, 1 tahun bisa dioperasi. Bisa dioperasi. Kalau anak kita udah beberapa kali spell, itu hitungan maksimal spellnya tuh berapa kali? Kalau biru tadi. Ya kalau tiap bulan itu tidak ditolerir. Jadi harus segera dioperasi. Kalau misalnya serangannya tiap bulan, nah itu jangan dibiarkan. Padahal obat-obatan untuk mengurangi spell sudah diminum teratur. Nah itu tandanya udah harus dioperasi. Kalau udah minum obat, tapi masih ada spellnya, hitungannya sekali sebulan aja sudah nggak bisa ditolerir. Apalagi kalau sebulan lebih daripada 1 kali. Langsung buru-buru, langsung dicari tindakannya apa. Begitu. Selain itu ada yang lain nggak dok? Yang paling penting itu ya dok ya? Yang paling penting tindakan, maksudnya. Ya,
Di rumah nih chest position, ditenangkan, obatnya jangan lupa diminum. Kalau terlalu lama birunya, misalnya lebih dari 10 menit atau 15 menit, mending langsung ke rumah sakit aja, ke UGD aja. Masalahnya anaknya biru, ibunya lebih panik. Jangan panik. Nomor 1 ibunya harus tenang dulu. Ibunya tenang, anaknya baru bisa tenang juga. Betul, barangkali. Dok, kita kan udah hampir di penghujung acara nih ya sebetulnya. Kita mau, walaupun pertanyaan banyak sekali, nanti semua pertanyaan yang sudah masuk pemirsa, kita janji akan kita lempar ke Perkani supaya kamu bisa dijawab satu persatu. Apalagi kalau Anda jauh sekali dari kota besar, ya kan? Tapi di ujung acara yang cuma tinggal 2 menit ini, saya mau apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehubungan dengan kelainan jantung anak ini. Dokter Reni itu Dokter Yusuf barangkali ya. Iya, kelainan jantung bawaan ini sebenarnya angkanya banyak ya di Indonesia. Namun sayangnya pelayanan jantung khususnya anak ini masih kurang ya dok ya kita. Jadi harapannya nanti akan muncul generasi baru, generasi yang akan meneruskan perjuangan yang Dr. menambah Yusuf. 12 itu. Iya, yang punya 12. Diambil 1 itu bermakna sekali. Jadi aduh hati-hati jangan deket-deket COVID ya. Harus dijaga ini Dokter Yusuf. Jadi dokter bedah jantung anak makin banyak, dokter jantung anak makin banyak, lalu seperti saya misalnya anak intensivis juga makin banyak, intensivis juga makin banyak. Awareness di masyarakat makin tinggi, jadi segera konsultasi ke dokter anak kalau ada tanda-tanda yang tadi. Mudah-mudahan nanti kelainan jantung anak di Indonesia itu bisa akan lebih terlayani dengan baik. Dokter Yusuf, akhir dok, barangkali supaya nggak takut sama tindakan. Baik, di Indonesia ini sekarang ada barangkali sekitar belasan center untuk bedah jantung. Oh baik. Belum tentu untuk anak ada tapi 12 center menurut saya itu sudah kemajuan dibandingkan dulu hanya di Jakarta saja. Betul. Kita tentu mengharap di daerah juga berkembang. Kemudian di Indonesia sebetulnya dibutuhkan 54 cardiac center. Ya, dan di setiap cardiac center itu diperlukan 3 orang pediatric cardiac surgeon. Aduh, udah 150 aja saya langsung stres ngitungnya. Ya, baru 10% ya. Apapun yang kita punya kita maksimalkan. Tapi yang paling penting di sini bahwa ada harapan loh pemirsa, ada cara untuk menyelesaikan permasalahan kelainan jantung bawaan ini. Ya, yang paling penting sekarang adalah ya kita tahu dulu nih anak kita bermasalah, kita bawa untuk cari pertolongan. Dok, jangan deket-deket COVID ya dok, ya semua kita sih, tapi cuma 12 loh, itu berharga banget ya. Baik pemirsa, terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini cukup jelas untuk Anda, dan mudah-mudahan semua pertanyaan bisa terjawab dengan baik, dan kita masih punya utang untuk pertanyaan yang belum terjawab ya pemirsa ya. Nah untuk pemirsa nih yang tertinggal tadi lihat tayangan kami, bisa lihat di channel YouTube TVRI Nasional Indonesia Sehat dengan Halo Dokter. Nanti ada tayangan lain dari Indonesia Sehat yang sebelumnya. Iya, Dokter Yusuf terima kasih banyak, Dokter Reni terima kasih banyak. Prof makasih banyak ya Prof, kalau Prof masih nonton kita nih ya Prof ya. Oke, pemirsa saksikan terus Indonesia Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 di TVRI Nasional. Terus saksikan Indonesia Sehat karena sehat itu asik. Salam.